Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut lagi tutorialnya. Sekarang kita membuat ruang tamu masih dengan gaya sedikit Islam, tapi dengan menerapkan minimalis, ya gaya-gaya minimalis, menyentuh, karena sekarang bulan Ramadan ya, jadi kita temanya ya yang islami, tapi secara minimalis saja kita buatnya. Jangan lupa masuk ke window mode info. Nah, di sini kita ganti satuan yang kita inginkan. Biasanya saya menggunakan cm dan tingkat ketelitiannya 0,0. Di sini setelah kalian memilih satuannya, kalian langsung buat ruangannya dengan ukuran 350 kali 300. Enter. Seperti ini. Nanti di bagian sini ini jalan masuk atau pintu fasad depannya, jalan masuk melalui sini, dan nanti di bagian kanan sini ada pintu menuju ruang tengah. Ibaratkan nanti di sini ruang tengah atau ruang keluarga. Nah, nanti di bagian sini ada hiasan dinding. Nanti kita bakal buat, dan sekarang kita buat ketebalan tembok. Kita menggunakan offset karena kita anggap ukuran dalamnya kita ukur itu 350 kali 300, jadi kita offsetnya 15 cm keluar. Enter. Setelah kalian ini offset, kalian hilangkan bagian tengah karena kita membuat bagian temboknya dulu. Kita push and pull naik seukuran 350 ketinggian tembok supaya terlihat agak luas bagian dalam. Nah, setelah itu kita crop, kita make crop. Nah, jadi nanti supaya gampang kita rubah bagian lantai, kita buat rectangle sampai di sini, dan kita buat ketebalannya 10 cm saja. Jangan lupa di group. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat bagian depan, bukaan pintunya itu kita ukur dulu ketinggian itu dari bawah 2 meter. Enter, dan kita cari tengahnya. Di sini kita mau 2 bukaan pintu, 2 daun pintu gitu, dan kurang lebih kita menggunakan 80 cm. Sudah masuk kusen. Di sini kita menggunakan 80 cm, dan di sini kita masuk. Di sini kita kurang lebih 10 cm saja. Nah, kurang lebih, dan ketinggiannya itu 25. Saya ingin jendelanya gede. Nah, di sini jendela, di sini pintu. Dan sekarang kita masuk ke grup temboknya dan kita lubangin bagian sini, kita lubangin dan push and pull. Nah, setelah itu kita membuat yang namanya itu ini. Bagian ini kita lubangin lagi rectangle ke bagian sini, sama bagian sini juga. Push and pull tempat kaca. Oke. Seperti ini bagian depannya. Nah, sekarang kita membuat kusennya.
kusen itu kita buat ukuran kesini 12, kesininya 6, kesini itu 9, kesini itu untuk agar daun pintu tidak melebihi dari batasnya. Ini adalah batas daun pintu itu 1 cm, dan ke sini kita luruskan saja seperti ini. Oke, kusen sudah kita buat. Kita klik 3 kali move dan kita kontrol supaya menggandakan dan taruh di bagian tengah sini. Ini adalah kusen pintu yang bakal kita buat, dan kita menggunakan rectangle di bagian sudut ini ke sudut atas. Gunanya kita menggunakan nanti follow me agar kusen lebih cepat kita buat. Bagian ini kita hilangkan dulu. Nah, setelah itu kalian klik 3 kali supaya terseleksi, dan kalian pilih follow me bagian ini dan klik bagian ini, kusen pun jadi. Ini kita hilangkan dulu dan kita buat kusen pada jendela. Jendela itu kusennya terbalik atau melawan dari arah bukaan pintu. Jadi di sini kita menggunakan flip along reed karena sumbu reed itu menghadap lurus dengan yang kita mau tukar posisinya. Cermin istilahnya kayak mirror. Jadi merubah sisi lainnya ke sisi yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Tadi kan di sini, sekarang pindah ke bagian sini. Nah, seperti itu penggunaan dari si follow me dan si flip along. Ini kita grup dulu ya, ntar kita explore. Kita di sini menggunakan sama rectangle. Kita pilih dulu. Di sini kita hilangkan karena kita membutuhkan garisnya doang. Ini kita iris dan klik 3 kali. Klik 3 kali dan kita pilih flip along. Klik objeknya dan ingat flip along ini hanya bisa digunakan untuk objek yang belum di make group atau di make komponen. Dia hanya bisa menggunakan volume ini hanya kepada bidang yang belum di make group dan di make komponen ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, sekarang di bagian ini kita rubah karena kusen ini sudah menjadi satu dengan ini. Jadi kita rubah di sini, kita dorong dan kita hilangkan bagian tengahnya. Kita X dan ini kita push and pull ke bagian sini. Oke, jadi dan ini kita hilangkan dulu. Ini juga kita hilangkan. Oke, seperti itu. Dan ini kita explode. Nah, seperti ini dia bakalan menjadi satu. Ini kita hilangkan. Dan bagian ini kita buat garis. Aduh, sorry, itu sebenarnya tadi jangan kita hilangkan. Ini kita buat garis. Ini kita hilangkan. Ini apa ya? Oh, tadi nanti kita bersihkan. Dan bagian ini kita jorokkan ke dalam itu sebesar 1 cm. Nah, kayak gini kurang lebih kusen dari si jendela. Ini kita hilangkan. Nah, sudah bersih seperti ini. Kita buat lagi kusen dengan ukuran yang sama 12.
enter, ke sininya itu 6, di sini 9, di sini 1, ke sininya 3, dan ini kita taruh di bagian tengah yang biru ke ungu. Nah, di sini kita menggunakan rectangle. Kita hilangkan bagian tengah dan kita klik 3 kali, klik 3 kali, dan kita pilih flip along lagi, follow me gitu, dan kita klik objeknya seperti ini, garis bantunya kita hilangkan, dan bagian ini kita nah seperti ini, dan bagian ini kita jorokkan 1 cm. Oke, seperti ini, dan kita bersihkan garis yang tidak kita butuhkan seperti ini. Nah, kan bersih tuh. Oke, kita jangan lupa back group. Di sini kita buat terasnya gitu, supaya terlihat lebih realistis lah. Kesini kurang lebih 150 saja. Nah, seperti kayak gini. Dan bagian depannya kusen sudah jadi, kita buat pintunya. Sekarang kita buat saja pintunya dengan ukuran yang telah kita tentukan. Wah, di sini belum bersih nih garisnya. Kita bersihkan dulu. Nih, supaya terlihat lebih rapi. Nah, ini terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita buat pintu itu, kita menggunakan rectangle ke bagian sini, dan kita buat garis tengahnya dari ujung bawah ke ujung atas seperti ini. Wah, sorry, belum. Dari ujung atas ke ujung bawah. Nah, seperti itu, dan kita hilangkan bagian ini karena nanti kita tinggal copy bagian kiri dan kanan kan sama, jadi bagian kiri saja kita buat. Jangan lupa untuk di offset itu kurang lebih 0,3, gunanya untuk memberikan sedikit space agar lebih terlihat nantinya pas di render, terlihat ada jarak antara daun pintu dengan si kusen. Nah, kita sudah bersihkan, dan kita buat ketebalan pintunya dulu. Push and pull kita buat saja 2,8. Nah, di sini kita offset lagi, kita buat daun pintunya lebih sedikit, inilah enak, dan kita belakangin saja bagian sini menggunakan, kita pakai 1,3, dan bagian sini kita buat 2 bagian saja. Kita cari tengahnya. Nah, setelah itu kita move ke bagian atas kira-kira 5, enter, ke bagian bawah itu 10,
kita cari tengah-tengah seperti ini, dan bagian ini kita hilangkan, dan ini kita push and pull ke belakang seperti ini supaya lebih ada variasinya. Di tengah kita buat sedikit move ke bagian sini, dibagi 25 saja, enter. Nah, bagian sini kita push and pull seperti ini, kita kasih sedikit mainan supaya ada variasi, tidak monoton. Nah, seperti ini kan lebih variasi tuh. Nah, seperti ini kurang lebih model daun pintunya. Kita buat simple saja, dan jangan lupa di make group. Nah, setelah di make group kita make komponen. Kenapa? Karena kita membuat sama bagian kiri dan kanan, supaya nanti apabila ada perubahan di salah satu pintu, yang satu yang kita gandakan itu nanti bakalan ikut berubah. Jadi untuk menggandakan, kita cari bagian ini. Oke. Nah, seperti itu. Daun pintu sudah, sekarang kita buat jendela. Kita buat bagian jendelanya ini sama rectangle. Ini adalah frame jendelanya, kita offset 0,3 untuk membuat ini kita hilangkan, dan ini klik 3 kali. Nah, dan kita buat ketebalan dari frame kacanya itu 2,8, dan kita buat frame kaca ukuran ini 8 saja. Nah, dan kita tembus bagian sini, framenya sudah jadi. Kita group, make group, dan kita buat kacanya itu di sini rectangle. Kita buat ketebalan kaca 0,3, dan kita group, make group. Kita di sini buat agak tengah. Nah, dan kita kasih material kaca saja supaya gampang kita bedakan. Glass ini klik di sini. Oke. Jadi material kacanya nanti kita edit gampang, kita make group dan kita make komponen karena digandakan. Ingat, apabila ada penggandaan objek seperti nanti lampu atau daun pintu, kusen, itu mending di make komponen. Oke, di sini kita taruh. Nah, bagian depan sudah selesai kita buatnya. Nanti bagian sini ada di sini kita harus membuat bukaan pintunya itu kurang lebih 80 supaya bukaan pintu itu tidak terganggu. Jadi mulai dari sini ke bagian sini itu peletakan
kursi agar pas pintu ini nanti dibuka. Itu contohnya kita misalnya membuka bagian pintu ini. Nah, misal gini. Ini kita buka, kita rotate ke sini. Nah, apabila pintu ini nanti dibuka, nah dia tidak bakal mengenai bagian furniturnya. Jadi kita tandain dulu di sini nanti. Dan sekarang ini kita punya ruang kosong itu 270. Di sini kita bakal membuat ruangan lagi. Jadi